Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jurnal dari Kimberly Zahner dan kawan-kawan dengan pembahasan menggunakan kualitas pengungkapan CSR untuk mengembangkan ketahanan sosial pada guncangan eksogen atau guncangan eksternal dengan metode eksperimental, yaitu uji persepsi investor. Yang pertama, latar belakang dari jurnal ini. Latar belakang dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sejarah organisasi pengungkapan CSR, Corporate Social Responsibility, atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebelum suatu industri bencana mengakibatkan penurunan pasar yang lebih sedikit untuk organisasi pelapor. Dalam penelitian ini, penulis menguji hipotesis bahwa pengungkapan sebelumnya menandakan manajemen atau organisasi atau perusahaan atas risiko sosial atau politik. Mereka berspekulasi bahwa pengungkapan CSR secara sukarela mungkin juga mewakili sesuatu yang lain. Nah, penelitian sebelumnya juga, Johnson dan kawan-kawan tahun 2009 menemukan bahwa kehilangan legitimasi menular organisasi yang tidak bersalah dihadapkan pada peningkatan skeptisisme pemangku kepentingan dan penarikan diri setelah kesalahan organisasi serupa. Latar belakang dari penelitian ini secara sederhananya merupakan peninjauan kembali terhadap teori ketahanan sosial yang diuji berdasarkan persepsi dari investor sebagai penanam modal. Apakah investor mempunyai persepsi bahwa CSR atau Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap tingginya ketahanan sosial dari suatu perusahaan terhadap guncangan eksogen atau guncangan eksternal industri. Lalu yang kedua, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan dan menguji teori ketahanan sosial terhadap guncangan eksogen. Pertanyaan penelitian ini, apakah kualitas pengungkapan CSR berpengaruh terhadap ketahanan sosial dari perusahaan terhadap guncangan eksogen intra-industri. Lalu yang berikutnya, mengapa penelitian ini menjadi penting? Kajian atau penelitian ini menjadi penting karena selain menunjukkan hubungan yang diamati antara CSR dan nilai perusahaan, penelitian ini juga membantu peneliti memahami mekanisme masyarakat dan pertimbangan investor individu yang membantu membentuk hubungan ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mario. Kepada Mario saya persilahkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Di sini yang poin kelima itu ada telah literatur dan pengembangan teori. Studi ini berkontribusi pada literatur tentang pengungkapan CSR sukarela dengan menjelaskan dan mendemonstrasikan secara empiris bagaimana pengungkapan CSR sukarela berkualitas tinggi perusahaan dapat mengarah pada manfaat ekonomi bagi perusahaan. Dengan menggunakan metodologi eksperimental, kami mampu menunjukkan bahwa hubungan antara pengungkapan CSR, perusahaan, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan adalah dikembangkan melalui cara investor memandang legitimasi organisasi, perusahaan, ketahanan sosial. Teori ini menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan CSR berkualitas tinggi, mempromosikan persepsi legitimasi organisasi, menciptakan ketahanan sosial terhadap guncangan eksogen atau peristiwa eksternal di luar kendali manajemen. Latar belakang pengungkapan informasi ekonomi versus CSR sukarela. Penelitian sebelumnya tentang pengungkapan informasi ekonomi secara sukarela telah difokuskan tentang strategi pengungkapan naratif dan telah mengambil dua perspektif berbeda untuk mengevaluasi alasan yang mendasari pilihan pengungkapan untuk memberikan informasi yang relevan dengan nilai untuk ditingkatkan mengambil keputusan investor atau untuk mengelola kesan dari berbagai pemangku kepentingan. Kedua
Perspektif tersebut menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan atau mempertahankan sumber daya yang diperlakukan, mencegah peningkatan pajak atau regulasi, dan atau meningkatkan pangsa pasar. Dari perspektif ekonomi, teori keanehan sering digunakan untuk mengevaluasi pengungkapan sukarela ekonomi informasi sebagai sinyal kinerja yang unggul. Aliran kedua penelitian berfokus pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan menggunakan teori legitimasi untuk menjelaskan pelaporan CSR sebagai alat strategis yang digunakan mengelola penerimaan sosial yang dirasakan dari organisasi kepada kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas. Aliran peneliti ini berpendapat bahwa pilihan pelaporan di diskresioner manajer diarahkan untuk mengantisipasi reaksi dari penonton dan mempengaruhi persepsi penonton tersebut. Pengungkapan CSR dan upaya organisasi yang dilakukan untuk menandai penggabungan nilai dan norma-norma sosial menjadi keluaran, tujuan, dan metode organisasi yang penting, manfaat yang legitimasi. Berikut ada hipotesis. Di sini hipotesisnya ada dua. Hipotesis pertama, kualitas pengungkapan CSR berhubungan positif dengan persepsi organisasi legitimasi. Persepsi pemangku kepentingan tentang kualitas pengungkapan CSR sukarela harus menjadi penentu utama dalam penilaian mereka terhadap legitimasi organisasi. Dengan CSR yang dirasakan, kualitas pengungkapan didorong oleh pilihan manajemen terkait akurasi dan kelengkapan. Akibatnya, hipotesis berikut memprediksi mata rantai pertama dalam model hubungan antara kualitas pengungkapan CSR sukarela dan legitimasi organisasi yang dirasakan. Nah, ada hipotesis yang berikutnya, legitimasi organisasi yang dirasakan secara positif terkait dengan ketahanan sosial setelah guncangan eksogen. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa CSR signifikan terkait dengan industri. Dan penelitian ini telah melakukan banyak hal untuk menetapkan bahwa organisasi terlibat pengungkapan CSR sukarela tidak terlalu menderita selama kemerosotan ekonomi atau krisis industri. Oke, yang poin berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, perkenalkan saya Stefan Kristianto. Saya akan melanjutkan membaca jurnal. Nomor 7, sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 investor berpengalaman non-profesional. Kedelapan, metode statistik yang kami gunakan adalah metode statistik deskriptif. 9. Hasil penelitian. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2, akurasi secara signifikan dan berkorelasi positif legitimasi yang dirasakan koefisien jalur 0,335 P kurang dari 0,001. Kelengkapannya sedikit berkorelasi positif dengan legitimasi yang dirasakan koefisien jalur 0,152 P sama dengan 0,108. Hasil ini yang diambil bersama-sama menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan CSR berdampak pada legitimasi yang dirasakan mendukung hipotesis 1. Koefisien jalur antara konstruk legitimasi dan ketahanan sosial konstruk signifikan dan positif koefisien jalur 0,865 P sama dengan 0,002 mendukung hipotesis 2. Organisasi koefisien jalur 0,650 P lebih kecil dari 0,001. Selanjutnya untuk jurnal akan dibacakan rekan saya. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan. Penjelasannya ini kesimpulan. Kesimpulannya itu implementasi utama dari temuan ini yaitu pengungkapan CSR sukarela yang berkualitas tinggi dapat membantu melindungi kinerja pasar, keuangan, organisasi setelah guncangan eksogen melalui efek pengungkapan pada legitimasi yang dirasakan. Nah, legitimasi itu artinya kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan keputusan dalam peradilan. Nah, organisasi memberi sinyal lebih besar
kredibilitas, kepercayaan, dan niat manajemen yang baik melalui keputusan mereka untuk menyediakan kualitas pengungkapan CSR sukarela yang lebih tinggi dianggap lebih sah. Organisasi tersebut juga diberikan keuntungan dari keraguan tentang klaim mereka tidak terlibat dalam guncangan eksogen. Dengan demikian, mewakili kemampuan organisasi untuk mempertahankan tingkat yang lebih tinggi kepercayaan pemangku kepentingan pada prospek keuntungan jangka panjangnya. Bahkan ketika guncangan eksternal tampak mengancam potensi keuntungan di masa depan. Selanjutnya, kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian ini yaitu studi ini hanya berfokus pada dua karakteristik kualitas informasi. Selanjutnya, penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan. Penelitian yang dapat dikembangkan itu di masa depan seharusnya terus mengeksplorasi faktor-faktor menghasilkan pengungkapan CSR sukarela berkualitas tinggi untuk dipahami bagaimana karakteristik informasi berinteraksi dengan pengguna kognitif, efektif, dan perilaku karakteristik dalam mempengaruhi kinerja organisasi. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan itu, bagaimana investor dapat mengevaluasi prospek masa depan investasi mereka di saham perusahaan. Bagaimana mereka mengevaluasi, yaitu mereka perlu mengecek kondisi keuangan, apakah cukup sehat atau tidak untuk melakukan investasi. Dan kemampuan finansial jika memiliki beban utang atau tidak memiliki kemampuan untuk berinvestasi. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang ditanyakan oleh Ana Rambu. Kelompok 5 dengan pertanyaan, menurut kelompok jurnal TM10 secara spesifik menjelaskan mengenai apa? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi jurnal TM10 yang ditulis oleh Kimberly Zahler dan kawan-kawan secara spesifik menjelaskan bagaimana pengungkapan CSR itu sendiri atau Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan, berpengaruh terhadap ketahanan suatu perusahaan atau suatu industri terhadap guncangan eksternal atau guncangan dari luar perusahaan atau dari luar industri itu. Semisal seperti krisis moneter, bagaimana perusahaan bisa tahan terhadap guncangan ini, guncangan krisis moneter. Jadi di sini lebih ke bagaimana penelitian ini menguji persepsi dari investor, penanam modal, bagaimana mereka mempersepsikan CSR sebagai penilai tingkat tinggi atau rendahnya ketahanan sosial dari suatu perusahaan terhadap guncangan eksternal. Baik, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok berikutnya. Terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah diajukan. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara menurunkan risiko yang terjadi dalam sebuah perusahaan? Di sini saya akan menjawab cara menurunkan risiko yang terjadi dalam perusahaan, yaitu yang pertama, membangun struktur pengendalian intern yang lebih baik agar keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi berjalan lancar dengan efektif dan efisien. Manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif untuk mencegah kecurangan. Terdapat 5 komponen pengendalian intern yang saling terkait, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, standar pengendalian, dan terakhir, informasi dan komunikasi.
Yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian. Itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan Oke, di sini saya ingin melengkapi jawaban dari teman kelompok saya tadi, tepatnya jawaban dari Stefanus yang berkaitan dengan pertanyaan dari kelompok 1. Nah, pertanyaan dari kelompok 1 itu tadi, bagaimana cara dalam menurunkan risiko kecurangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Ada beberapa hal baru yang saya temukan. Yang pertama itu untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan atau fraud, yang pertama itu ada audit internal. Salah satu hal pertama yang bisa dilakukan untuk mencegah kecurangan yang terjadi dalam perusahaan yang dilakukan oleh karyawan adalah dengan memfungsikan internal audit sebagaimana mestinya. Internal auditor ini intinya tak hanya akan melakukan tindakan pencegahan fraud, tapi juga harus mampu memberikan solusi terhadap masalah yang sudah terjadi. Yang berikutnya, beri kenyamanan. Salah satu penyebab terjadinya fraud atau kecurangan dalam suatu perusahaan yang dilakukan oleh karyawan adalah tidak terpenuhnya kenyamanan karyawan untuk bekerja, sehingga peluang besar untuk terjadi kecurangan itu bisa terjadi dalam suatu perusahaan. Terus ada pertanyaan lanjutannya lagi tadi, apakah etika profesi juga berperan dalam tindakan kecurangan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Berbicara soal etika, saya rasa bukan hal yang baru lagi untuk kita. Seperti mana kita ketahui, setiap dalam perusahaan itu atau dalam suatu usaha itu pasti mempunyai etika untuk berdisiplin. Kode etika profesi bagi akuntan merupakan aturan yang mengikat sebagai lambang kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Adanya kode etik bagi akuntan merupakan bentuk pertanggungjawaban profesi tersebut terhadap masyarakat dan negara. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, akuntan wajib mematuhi aturan etika yang tercermin dalam kode etik profesi. Kode etik akuntan telah mengatur hubungan antara akuntan terhadap kliennya, sehingga akuntan wajib memposisikan dirinya sebagai pihak yang independen. Ketika akuntan menemukan adanya fraud atau kecurangan oleh kliennya, maka ia wajib mengungkapkannya sebagai dari tugas profesionalnya.